Puji Tuhan saudara, Shalom dan selamat pagi bagi saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan didoakan dan saudara akan diteguhkan melalui kebenaran firman Tuhan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara rindu memberkati karena saudara diberkati melalui program ini, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama sebelum kita akan berdoa bersama. Bapa yang baik, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur buat hari yang baru, buat kesempatan yang Tuhan beri bagi kami, di mana pada hari ini sebelum kami akan melaksanakan segala aktivitas kami, terlebih dahulu kami akan dikuatkan oleh firman-Mu. Kami akan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan program renungan pagi ini. Berkati hidup mereka, hati dan pikiran mereka melalui kebenaran firman-Mu. Kuatkan mereka, teguhkan mereka melalui kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Dan Tuhan juga yang mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur buat kebaikan Tuhan di pagi hari ini. Dan dengan penuh sukacita, dengan penuh kerinduan, kami mau renungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan di pagi hari ini saudara, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini untuk menjadi renungan harian kita, adalah dari Ibrani pasal yang keempat, mulai ayat 14 sampai ayat yang ke-16, di mana topik renungan yang saya rindu kita renungkan bersama dari teks firman Tuhan ini adalah bagaimana supaya kita mendapat pertolongan kita tepat pada waktunya. Saudara, kita adalah manusia yang terbatas, manusia yang penuh dengan kelemahan. Kita perlu pertolongan dari otoritas yang lebih tinggi. Kita perlu pertolongan dari kuasa yang lebih tinggi, dan pertolongan yang menjamin, yang berkuasa, yang sanggup melakukan perkara yang paling mustahil sekalipun adalah pertolongan daripada Tuhan. Itu artinya saudara, di dalam kehidupan ini kita perlu pertolongan Tuhan. Siapapun kita, sekuat apapun jabatan kita, kita manusia terbatas yang dalam hitungan detik segala kekuatan kita bisa lenyap, segala jaminan yang ada di sekeliling kita bisa lenyap, dan hanya Tuhan yang sanggup menjamin kehidupan kita. Itu sebabnya biarlah pagi hari ini saudara, kita menyadari betul bahwa kita manusia terbatas dan kita perlu pertolongan Tuhan. Bahkan mungkin saudara, ada di antara kita saat ini yang ada dalam situasi yang sangat sulit, dalam situasi yang sangat berat, oleh karena masalahkah, oleh karena persoalankah, oleh karena penyakitkah, oleh karena beban ekonomikah, oleh karena masalah keluargakah, dan sebagainya dan sebagainya. Hari ini dengar saudara, bahwa ada Tuhan yang sanggup menolong saudara, ada Tuhan yang siap menolong saudara. Pertanyaannya hari ini, apakah saudara punya Tuhan sebagai penolong di dalam kehidupan saudara? Kerinduan dan harapannya saudara, melalui renungan ini saudara mengerti bagaimana saudara mengalami pertolongan Tuhan, dan pada akhirnya saudara benar-benar mengalami pertolongan dalam kehidupan saudara. Saya rindu mendengar kesaksian dari saudara, bagaimana Tuhan menolong kehidupan saudara ketika saudara belajar prinsip-prinsip firman Tuhan ini dan menerapkannya dalam hidup saudara. Ataukah mungkin selama ini saudara telah menerapkan prinsip-prinsip firman Tuhan yang kita belajar dari teks firman Tuhan ini, dan saat ini saudara sudah melihat dan mengalami pertolongan Tuhan itu saudara? Silakan tuliskan kesaksian saudara di kolom komentar untuk menguatkan anak-anak Tuhan yang lain bahwa Tuhan menolong kehidupan kita.
Saya akan membaca firman Tuhan ini, saudara, dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Artinya firman Tuhan akan digali secara objektif dan saya akan menjelaskannya secara sistematis, sehingga saudara gampang memahaminya. Siapkan hati dan pikiran saudara, pastikan saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Ibrani pasal yang keempat, mulai ayat 14 sampai ayat 16. Demikian firman Tuhan. Yesus sebagai imam besar. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada setiap saudara adalah di mana penulis Ibrani ini menegaskan kepada penerima surat Ibrani bahwa kita bisa mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Saya percaya, saudara, setiap kita merindukan mengalami di mana Tuhan menolong kita, di mana kita mengalami pertolongan pada waktunya. Dan hari ini firman Allah menegaskan bahwa kita bisa mengalami kasih karunia dan mendapatkan pertolongan pada waktunya. Hari ini apapun kondisi saudara, bagaimana sulit pun, seberapa mustahil pun keadaan saudara saat ini, ada kasih karunia yang akan dinyatakan dalam hidup saudara, dan saudara bisa mendapat pertolongan saudara pada waktunya. Sesulit apapun itu, seberat apapun itu, saudara bisa mendapatkan pertolongan dari Tuhan tepat pada waktunya. Saudara, saya percaya kita merindukan pertolongan itu, dan saya pun rindu ketika saya memberikan renungan ini, ketika saya menjelaskan renungan ini, saudara memahami firman Tuhan dan kemudian berkomitmen menerapkan firman Tuhan, dan pada akhirnya saudara mengalami pertolongan Tuhan yang akan menjadi kesaksian bagi banyak orang, dan saudara memuliakan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Nah, saudara, bagaimana supaya kita mengalami pertolongan daripada Tuhan tepat pada waktunya? Bagaimana supaya dalam hidup kita, di tengah keluarga kita, dalam bisnis kita, dalam pekerjaan kita, dalam hal apapun itu, kita mengalami pertolongan daripada Tuhan tepat pada waktunya. Nah, saudara, kita akan melihat ada 3 hal yang saya rindu kita akan belajar. Sekali lagi dikatakan, dan menemukan kasih karunia dan mendapatkan pertolongan tepat pada waktunya. Itu ditegaskan di ayat yang ke-16. Dan sebelumnya, mulai ayat 14, penulis Ibrani ini menegaskan apa saja yang harus kita alami, apa saja yang harus kita miliki, apa saja yang harus kita lakukan, supaya pada akhirnya kita mendapatkan pertolongan tepat pada waktunya. Yang pertama, saudara, di ayat yang ke-14, di sana ditegaskan, karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Saudara, bagaimana untuk mendapatkan pertolongan daripada Tuhan tepat pada waktunya? Ditegaskan di ayat 14 ini adalah kita sekarang mempunyai imam besar agung, yaitu Yesus anak Allah. Jadi untuk mengalami pertolongan daripada Tuhan dalam kehidupan kita, kita harus memiliki imam besar agung dalam hidup kita, yaitu Yesus Kristus. Apa maksudnya memiliki imam besar agung? Memiliki Yesus yang menjadi pengantara. Imam besar itu tugasnya adalah menjadi pengantara antara Tuhan dengan umatnya.
Ketika umatnya berdosa, maka imam besar yang akan berdoa, yang akan memohon pengampunan kepada Allah. Itu yang terjadi di perjanjian lama, saudara. Ketika umat-umatnya memohon sesuatu, maka imam besarlah yang akan menyampaikan permohonan itu kepada Allah. Ketika umat-umatnya mau mempersembahkan sesuatu, maka imam besar yang akan menyampaikan persembahan itu kepada Allah. Artinya apa, saudara? Bahwa imam besar itu menjadi pengantara antara Allah dan umatnya. Dan saat ini, saudara, kita yang hidup di zaman perjanjian baru ini, firman Allah menegaskan bahwa kita telah memiliki imam besar agung, yaitu Allah sendiri. Dia yang telah melintasi langit, artinya dia yang telah turun dari sorga ke dunia dan rela mati di kayu salib untuk mengampuni kita, untuk menyucikan kita, untuk menghapuskan dosa kita. Dialah imam besar agung kita, yaitu Yesus Kristus, anak Allah. Dia rela mati, dia rela mengorbankan segalanya bagi kita, saudara. Yang menjadi pertanyaannya hari ini, sudahkah saudara memiliki Yesus sebagai imam besar agung dalam hidup saudara? Sudahkah saudara memiliki Yesus yang telah menjadi pengantara antara saudara dengan Tuhan? Artinya dia telah menanggung dosa saudara, dia telah menanggung segala beban dosa saudara. Saudara, apakah saudara sudah punya Yesus yang telah menyelamatkan saudara? Bagaimana supaya saya dan saudara memiliki imam besar, yaitu Yesus sebagai imam besar dalam hidup kita? Kita harus percaya, kita harus beriman sungguh-sungguh kepada Dia, bahwa Dialah Tuhan dan Juru Selamat kita. Dia yang telah turun dari sorga, yang telah rela mati di kayu salib, berkorban bagi kita, menyerahkan segalanya bagi kita. Dan kita percaya bahwa Dialah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Maka dengan begitu kita telah memiliki imam besar agung yang telah menjadi pengantara antara kita dengan Allah. Saat ini, saudara, saya mau saudara semua yang mendengarkan renungan ini memastikan, apakah saudara sudah memiliki Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saudara? Apakah saudara sudah percaya bahwa Yesuslah yang telah turun mati di kayu salib untuk menanggung dosa saudara? Apakah saudara percaya bahwa dosa-dosa saudara sudah dihapuskan dan nama saudara tertulis dalam kitab kehidupan? Apakah saudara sudah percaya bahwa kapanpun saudara mati, saudara pasti masuk surga karena Yesus telah menanggung dosa-dosa saudara? Itu yang hari ini yang terpenting yang saya rindu saudara pastikan. Kalau saudara belum percaya saat ini, mari datang merendahkan diri kepada Tuhan. Dia menerima setiap kita, saudara, siapapun kita, sebesar apapun dosa kita, sehitam apapun kehidupan kita di masa lalu. Saat ini ketika engkau sujud di kaki Tuhan dan berkata, Tuhan, ini hidupku yang berdosa ini. Aku datang sujud di kakimu memohon pengampunan. Engkau Allah yang menanggung dosaku. Aku percaya engkau mati di kayu salib untuk menanggung dosaku. Aku percaya namaku tertulis di kitab kehidupan karena engkaulah Tuhan dan Juru Selamatku. Mari datang kepada Tuhan, rendahkan diri saudara, pastikan saudara percaya sungguh-sungguh bahwa Yesus Tuhan dan Juru Selamat saudara. Pastikan pengakuan itu saudara nyatakan dalam hidup saudara. Jadi yang pertama, saudara, untuk kita mengalami pertolongan daripada Tuhan tepat pada waktunya, yang pertama, miliki Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara, sebagai imam besar agung saudara. Percaya kepada Yesus sebagai imam besar agung saudara. Yang kedua, saudara, yang harus ada pada kita, dikatakan masih ayat yang ke-14, karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Dan kemudian dikatakan, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama seperti kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Saudara, hal kedua yang ditegaskan di sini, baiklah kita teguh berpegang kepada pengakuan iman kita. Di mana di dalam gereja mula-mula pada masa itu, saudara, seringkali mereka harus menghadapi masa-masa sukar. Apalagi pada waktu itu harus bertaruh nyawa, harus menderita dan sebagainya. Itu sebabnya seringkali di dalam surat-surat
baik dalam surat Paulus, baik dalam kitab Ibrani ini maupun surat-surat yang lain, seringkali ditegaskan tentang keteguhan iman, ketekunan, kekuatan di dalam Tuhan, supaya mereka tetap kuat sekalipun mereka harus menderita. Dan itu juga yang ditegaskan di sini, saudara. Baiklah kita teguh berpegang kepada pengakuan iman kita. Jadi apapun yang engkau alami, apapun yang engkau hadapi, teguhlah berpegang kepada iman kita, bahwa Yesus adalah Tuhan, Juru Selamat, Penolong kita. Sebab dikatakan ayat 15, saudara, bahwa imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama seperti kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Artinya apa? Ditegaskan di sini bahwa imam besar kita, yaitu Yesus Kristus, bisa merasakan apa yang kita rasakan. Dan dia menjadi pengantara akan menolong kita. Karena dialah pengantara kita, dia yang akan menolong kita. Dan dia merasakan apa yang kita rasakan. Penderitaan, keberatan, beban hidup, persoalan, sakit kita, kesedihan kita, dan sebagainya dan sebagainya. Dia bisa merasakan apa yang kita rasakan. Itulah imam besar kita. Itulah Yesus sang imam besar kita, saudara. Itu sebabnya dalam situasi apapun, seberat apapun beban kehidupan kita, firman Allah ini menegaskan, tetaplah berpegang teguh kepada pengakuan iman kita. Jangan pernah goyah. Betapa berat pun, betapa sulit pun kehidupan saudara, jangan pernah goyah. Tetap teguh berpegang kepada pengakuan iman kita, saudara. Jangan pernah goyah. Dia imam besar kita, dia sanggup menolong kita, dan dia merasakan apa yang kita rasakan, dan dia pasti akan menolong kehidupan kita. Puji Tuhan, saudara. Dan yang terakhir di ayat 16 dikatakan, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Saudara, yang ketiga yang ditegaskan di sini adalah supaya kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia. Artinya mendekatkan diri, berserah kepada Tuhan. Karena kita telah mempunyai imam besar agung yang menjadi pengantara bagi kita, yang melayakkan kita, yang menyucikan kita, yang menguduskan kita. Dan sekarang kita tidak perlu takut lagi. Oleh karena Allah telah menguduskan kita, maka kita kudus dan layak untuk berada di hadirat Tuhan, layak untuk dekat dengan Tuhan. Itu sebabnya, saudara, gunakan waktu dan kehidupan saudara untuk menghampiri takhta kasih karunia, untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, untuk berserah kepada Tuhan di dalam kehidupan kita. Maka dengan demikian kita akan mendapatkan pertolongan kita tepat pada waktunya. Saat ini, saudara, apa yang saudara alami dalam kehidupan saudara? Apapun yang saudara alami, mari dekatkan diri kepada Tuhan. Apapun beban persoalan yang menindih kehidupan saudara, tetap dekatkan diri kepada Tuhan. Jangan pernah menjauh dari Tuhan. Seberapa sulit pun saudara melangkah, tetaplah berlari dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena ketika saudara menjauh dari Tuhan, bersungut-sungut, protes, dan menjauh dari Tuhan, maka masalah yang jauh lebih besar akan menunggu dan menimpa kehidupan saudara. Puji Tuhan, saudara, pagi hari ini kita telah mendengarkan renungan firman Tuhan yang indah, yaitu bagaimana kita mendapatkan pertolongan kita dalam kehidupan kita tepat pada waktunya. Hari ini kita ditolong, besok kita ditolong, lusa kita ditolong, hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun, sampai akhir hidup kita. Kita mengalami pertolongan tepat pada waktunya. Bagaimana kita mengalami itu? Yang pertama, pastikan saudara memiliki Yesus sebagai imam besar saudara, yang menjadi pengantara saudara dengan Tuhan. Bagaimana caranya? Percayalah bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saudara. Dan yang kedua, pastikan saudara teguh berpegang kepada pengakuan iman itu. Artinya apapun yang terjadi, saudara tidak mau goyah, karena Yesus yang menjadi imam besar kita bisa merasakan apa yang kita rasakan, dan dia akan menolong kita. Dan yang ketiga, dekatkan diri kepada Tuhan, maka saudara akan mengalami pertolongan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan, saudara, hari ini saudara akan melaksanakan segala aktivitas saudara. Biarlah pertolongan Tuhan nyata
dalam saudara melaksanakan segala aktivitas saudara, dalam bisnis saudara, dalam pekerjaan saudara, di tengah keluarga saudara, dalam usaha saudara, saudara mengalami pertolongan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Itu sebabnya saudara pastikan saudara menantikan pertolongan itu dalam kehidupan saudara. Miliki imam besar, tetap teguh berpegang kepada iman, dan kemudian dekatkan diri saudara kepada Tuhan. Puji Tuhan saudara, sebentar lagi kita akan berdoa bersama untuk kegiatan kita hari ini. Namun sebelumnya, pastikan saudara berkomitmen menerapkan firman Tuhan. Tuhan kiranya memberkati saudara melalui renungan firman Tuhan pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan saudara, saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah memberkati saudara, meneguhkan dan membangkitkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara dalam doa. Saya akan berdoa buat segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, buat segala pergumulan saudara, buat profesi saudara. Mari kita datang kepada Tuhan. Dia Bapa yang baik, yang akan mendengar dan menjawab doa dan seruan kita, anak-anaknya. Mari kita berdoa saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami datang kepadamu. Hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan pagi dan doa pagi ini. Bapa yang baik, anak-anak-Mu akan melaksanakan segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Biarlah firman Tuhan yang telah kami renungkan bersama itu tertanam dalam hidup anak-anak-Mu untuk mereka terapkan dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Maka dengan demikian penyertaan-Mu nyata dalam hidup mereka. Tuhan menjaga, melindungi, menyertai dan memberkati mereka dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Bapa yang baik, Tuhan kiranya menyertai anak-anak-Mu. Biarlah damai sejahtera Tuhan melimpah dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penuhi hati dan pikiran mereka dalam damai sejahtera-Mu, sehingga ketika mereka menjalani hari ini dalam penyertaan Tuhan, penuh dengan damai sejahtera Tuhan, maka Tuhan akan menjadikan mereka berhasil dalam apa yang mereka kerjakan. Hamba berdoa ya Tuhan, biarlah keberhasilan menjadi milik anak-anak-Mu. Tuhan nyatakan keberhasilan di dalam kehidupan mereka. Ketika Engkau menjadikan mereka berhasil, maka hidup mereka akan jadi kemuliaan bagi nama-Mu, jadi berkat buat pekerjaan-Mu, dan jadi berkat bagi keluarga dan banyak orang. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu, jadikan mereka berhasil ya Tuhan. Hamba berdoa, kiranya Tuhan memberikan hikmat bagi anak-anak-Mu dalam apapun yang mereka kerjakan, sehingga ketika hikmat-Mu bekerja dalam hidup mereka, Tuhan akan menjadikan mereka berhasil. Bapa yang baik, kiranya hikmat daripada Tuhan memenuhi kehidupan setiap anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba berdoa, Tuhan jamah setiap anak-anak-Mu ini, sehingga mereka akan mengerjakan yang terbaik dalam segala aspek kehidupan mereka, dalam segala aktivitas dan kegiatan mereka di sepanjang hari ini. Ajar anak-anak-Mu mengerjakan yang terbaik, sesuai dengan apa yang mereka mampu, sesuai dengan apa yang mereka bisa. Karena ketika mereka mengerjakan yang terbaik, Engkau pun akan mengerjakan yang terbaik dalam hidup mereka. Engkau akan mencurahkan berkat yang terbaik dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Tuhan memberkati anak-anak-Mu ini dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Jadikan mereka berhasil di dalam perjalanan kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap anak-anak-Mu Bapa. Saat ini hamba berdoa buat profesi anak-anak-Mu satu persatu. Biarlah Tuhan memberkati mereka sesuai dengan profesi mereka masing-masing. Hamba berdoa buat para petani ya Tuhan. Engkau yang memberkati dan Engkau yang menolong setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Tuhan jamah mereka, Tuhan berkati mereka,
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau kiranya yang campur tangan di dalam kehidupan mereka. Apa yang mereka tanam, Engkau jadikan mereka berhasil, sehingga kelak mereka akan menuai dengan penuh sorak-sorai dalam nama Yesus. Hamba berdoa buat para nelayan ya Tuhan, biarlah Tuhan juga memberkati mereka dalam usaha mereka, dalam pekerjaan mereka, profesi mereka sebagai nelayan. Biarlah Tuhan melimpahkan berkat-Mu bagi para nelayan, para pedagang juga Tuhan campur tangan. Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang, apapun yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Tuhan kiranya memberkati dan menjadikan mereka berhasil dalam usaha dagang mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati para pedagang ya Tuhan. Hamba juga berdoa buat para buruh. Bapa yang baik, tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh. Tuhan berkati, Tuhan lindungi, Tuhan jagai, Tuhan sertai. Dan Tuhan kiranya mengangkat ekonomi mereka. Tuhan kiranya memberkati kehidupan mereka. Berkati para buruh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, pebisnis. Tuhan tolong anak-anak-Mu dalam usaha mereka, dalam bisnis mereka. Jadikan mereka berhasil dalam usaha bisnis mereka, sehingga mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi berkat buat pekerjaan Tuhan dan jadi berkat bagi banyak orang. Jadikan anak-anak-Mu berhasil dalam segala usaha dan bisnis mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Hamba rindu ya Bapa, anak-anak-Mu akan bersaksi bagaimana Engkau menolong dan memberkati segala usaha dan pekerjaan anak-anak-Mu, bisnis mereka dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa ya Tuhan, buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai, berprofesi sebagai karyawan. Tuhan tolong kiranya mereka ya Tuhan, berkati anak-anak-Mu, biarlah Tuhan yang mempromosikan mereka, Tuhan yang campur tangan dan menjadikan mereka berhasil. Ajar anak-anak-Mu untuk melakukan yang terbaik dalam pekerjaan mereka sebagai karyawan, sebagai pegawai, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Para PNS hamba berdoa, Tuhan jamah mereka kiranya mengabdi bagi bangsa ini, melakukan yang terbaik bagi bangsa ini ya Tuhan, atas apa yang bangsa ini kerjakan dan berikan bagi mereka. Ajar mereka yang melakukan yang terbaik. Berkati para PNS. Bapak yang baik, hamba juga berdoa buat TNI Polri. Tuhan jamah mereka, berkati hidup mereka. Ajar mereka juga melakukan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Bapak yang baik, berkati kehidupan mereka untuk menjaga kedaulatan bangsa ini, untuk menjaga keamanan bangsa ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati para TNI Polri dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai medis ya Tuhan. Tuhan campur tangan para medis, Tuhan berkati mereka, dokter, bidan, perawat, dan semua yang berprofesi sebagai medis. Tuhan tolong hidup mereka, Tuhan berkati hidup mereka. Ajar mereka melakukan yang terbaik dalam menangani pasien mereka ya Tuhan. Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Bapak yang baik, hamba juga berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang ada di dalam kondisi pengangguran. Mereka tidak punya pekerjaan ya Tuhan, padahal mungkin mereka punya keluarga yang harus mereka hidupi. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran. Tuhan kiranya menjamah mereka, Tuhan kiranya memberkati mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati anak-anak-Mu yang ada dalam pengangguran, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya. Bapa yang baik, Tuhan kiranya membuka jalan, membuka pintu sehingga mereka mendapatkan pekerjaan yang terbaik dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa buat anak-anak-Mu yang sudah pensiun ya Tuhan. Tuhan kiranya terus memberkati anak-anak-Mu, berikan mereka semangat,
Berikan mereka kekuatan terus. Berkati anak-anak-Mu yang sudah pensiun dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, mungkin masih ada pekerjaan atau profesi anak-anak-Mu yang belum disebutkan. Hamba berdoa, jamah anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing. Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan kiranya memberkati ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati profesi anak-anak-Mu. Jadikan mereka jadi berkat ketika Engkau memberkati hidup mereka. Jadi kemuliaan bagi nama-Mu, jadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang dalam nama Tuhan Yesus. Berkati setiap profesi anak-anak-Mu. Haleluya. Bapa yang baik, hamba juga berdoa. Saat ini Tuhan, berkati kiranya keluarga anak-anak-Mu. Karena keharmonisan di tengah keluarga itu menentukan anak-anak-Mu maksimal dalam apa yang mereka kerjakan ya Tuhan. Itu sebabnya berkati keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati keluarga anak-anak-Mu. Suami, istri, anak-anak mereka berperan sebagaimana seharusnya di tengah keluarga dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, hamba juga berdoa buat kesehatan anak-anak-Mu. Bapa yang baik, Tuhan kiranya mengaruniakan kesehatan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, berikan hikmat bagi anak-anak-Mu untuk berjaga-jaga dalam kesehatan mereka. Dalam nama Yesus, jika ada anak-anak-Mu yang mungkin sedang sakit saat ini, hamba berdoa Tuhan kiranya mengerjakan kesembuhan bagi setiap anak-anak-Mu yang sakit. Hamba berdoa biarlah segala penyakit Tuhan angkat dari kehidupan mereka, dan Tuhan beri kesehatan bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit. Tuhan mengerjakan kesembuhan bagi setiap anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bahkan hamba berdoa ya Tuhan, mungkin ada anak-anak-Mu saat ini yang sedang ditindih oleh beban berat, oleh persoalan, oleh masalah. Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan mengangkat segala beban berat dan persoalan hidup mereka, masalah hidup mereka. Tuhan berikan jalan keluar, berikan mereka kekuatan ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan kiranya memberi solusi bagi setiap masalah, persoalan dan beban kehidupan anak-anak-Mu. Masalah apapun itu, masalah kehidupan mereka, keluarga mereka, bisnis mereka, Tuhan tolong, Tuhan yang memberkati. Dalam nama Yesus, saat ini hamba berdoa ya Tuhan, Tuhan kiranya memberkati setiap anak-anak-Mu, jadikan mereka berhasil dalam segala aspek kehidupan mereka, sehingga mereka akan jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat buat pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa di sorga, ini doa kami datang kepadamu dengan penuh iman, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya kebenaran firman Tuhan telah menguatkan saudara, dan saudara juga diteguhkan setelah saudara didoakan. Kalau saudara rindu setiap hari diberkati melalui renungan firman Tuhan, dan saudara setiap hari didoakan, silakan berlangganan dengan program ini saudara. Silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara diberkati melalui program ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, mari jalani hari ini dengan cara yang terbaik, lakukan yang terbaik, dan Tuhan menjadikan saudara berhasil. Tuhan kiranya memberkati setiap saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.
hadapan tahta-Mu, ku sujud menyembah-Mu. Ku beri hormat, ku beri syukur bagi kemuliaan-Mu. Di hadapan tahta-Mu, ku bawa hati yang rindu. Penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Sembah puji-Mu, haleluya. Sembah tinggikan Kau mulia. Ku beri hormat, ku beri syukur bagi kemuliaan-Mu. Sembah puji-Mu, haleluya. Sembah tinggikan Kau mulia. Penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Hadapan tahta-Mu, bawa hati yang rindu. Penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Sembah puji-Mu, haleluya. Sembah tinggikan Kau mulia. Ku beri hormat, ku beri syukur
puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Sejak hidupku ditebus, jiwaku telah dipuaskan oleh nama-Mu yang kudus, nama yang gemar ku sebut, nama yang begitu indah, nama yang sanggup pulihkan, nama yang begitu manis, nama yang sanggup sembuhkan, namanya panggil kami Yesus, ku serukan sejak hidupku ditebus, jiwaku telah dipuaskan oleh nama-Mu yang kudus, nama yang gemar ku sebut, nama yang begitu indah, nama yang sanggup pulihkan, nama yang begitu manis, nama yang sanggup sembuhkan, namanya ku panggil Kau Yesus, Yesus, ku serukan Yesus, oh
nama yang indah.